Hai teman-teman, kali ini Bang Ido akan berikan trik cepat cara mengerjakan soal TWK. Jangan sampai ketinggalan ya, kita akan berikan 10 soal. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, kalau ada soal TWK yang ada bacanya kayak gini, biar menyingkat waktu, teman-teman langsung baca kalimat terakhir dan cari kata kuncinya. Oke, langsung kita baca ya. Berdasarkan narasi tersebut, berikut ini yang merupakan contoh-contoh kebijakan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Berarti kata kuncinya adalah contoh kebijakan sila kelima Pancasila. Itu kata kuncinya. Nah, apalagi di sini ada kata kecuali, berarti carilah yang berbeda. Nah, dari sini kita tidak perlu membaca bacaan yang atas ini, teman-teman. Coba kita cek ya. Yang A, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini cocok ya dengan sila kelima, maka ini benar. Nah, karena ditanyakan kecuali kan berarti yang salah ya. Oke, yang B. Pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Benar juga kan? Kemudian yang C. Pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Ini nih, ini perlu dicurigai nih teman-teman ya. Memberikan insentif kepada pengusaha. Lah, pengusaha kok diberi insentif? Ini agak berbeda ini ya. Jangan-jangan. Oke, sekarang kita cek yang D. Pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wah, ini bener banget nih, ya, sesuai dengan sila kelima. Kemudian yang E, pemerintah memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat. Ini cocok, ya. Maka yang paling berbeda dan yang paling aneh, paling ganjil adalah yang C. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Langsung kita baca kalimat terakhir ya. Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara dengan alasan. Berarti kata kuncinya adalah salah satu sarana pemersatu bangsa. Dengan alasan apa? Oke, kita cek jawabannya. Disepakati setelah terjadinya perdebatan dalam sidang PPKI tahun 45. Ini kurang nendang ya, kurang masuk dengan kata kuncinya, sarana pemersatu bangsa. Enggak masuk ya. Yang B, sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Wah, ini teman-teman, kesepakatan ya untuk menaungi kebinekaan. Ini cocok kan? Sarana pemersatu bangsa. Nah, ini kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan itu sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa. Ini masuk, teman-teman. Coba kita cek yang C. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Ini kurang masuk dengan kata kuncinya ya. Kemudian yang D, mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. Juga kurang masuk ya. Yang E, digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat. Enggak ya. Oke, yang paling cocok adalah yang B ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Langsung kita baca kalimat terakhir. Berikut contoh dari batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kecuali berarti kita cari yang beda ya teman-teman. Langsung kita cek jawabannya. Pancasila tetap harus memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Masuk ya. Oke, masuk nih teman-teman. Kemudian yang B, Pancasila menolak adanya ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Benar juga ya. Kemudian yang C, norma baru bisa diterapkan tanpa batas konsensus. Wah, ini perlu dicurigai ini teman-teman ya. Ini tanpa batas konsensus. Konsensus itu apa teman-teman? Kesepakatan bersama ya. Ini kok tanpa batas? Wah, ini perlu dicurigai. Norma baru bisa diterapkan tanpa batas konsensus. Wah, ini nggak masuk ini ya. Oke, sekarang yang D, mencegah serta menutup diri dari paham-paham radikal dan liberal. Masuk, teman-teman. Yang E, menolak tegas ekstremisme yang ini masih ada kata-kata belum tercopy ya, teman-teman. Jadi, kalau menolak tegas ekstremisme ini udah bener ya, teman-teman. Tapi yang paling aneh di sini kan ini, bisa diterapkan tanpa batas konsensus. Ini kan jelas tidak pas ya, karena pertanyaannya adalah kecuali, maka jawabannya adalah yang C, ya kan? Oke, lanjut soal nomor 4 ya. Bunyi Pancasila sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi yang sesuai pada isi butir sila kelima adalah
Oke, untuk soal ini silakan teman-teman jawab ya, jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Apa jawabannya nih? Antara A, B, C, D, atau yang E. Oke, dibaca dulu, kemudian nanti dijawab, jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5 ya. Ya, nomor 5. Berikut ini contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara, yaitu penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Yang A, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa. Belum masuk ya, hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa ini belum masuk. Oke. Yang B, mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau sila pertama nggak cocok. Yang C, menghargai keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat di Indonesia dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Ini belum ya, belum masuk. Yang D, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana peribadatan masyarakat. Nah, karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, maka hubungannya dengan sarana prasarana peribadatan ini masuk teman-teman ya. Karena ini adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi pemerintah itu memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana peribadatan masyarakat. Ini cocok ya teman-teman ya. Kalau yang E, membaca doa ucapan selamat ketika atasan naik jabatan. Ini kurang masuk juga ya. Jadi jawabannya adalah yang D, ya kan? Oke, teman-teman, lanjut soal nomor 6 ya. Dalam nilai dasar Pancasila yang termasuk pengamalan nilai kerakyatan adalah nilai kerakyatan. Yang mana? Yang A, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang B, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang C, mengakui persamaan derajat antara membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang D, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang E, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kerakyatan itu sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka yang paling cocok adalah yang E, ya kan? Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jawabannya E ya. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut soal nomor 7. Wow, soalnya panjang nih kalau kita baca kalimat terakhir gimana? Salah satu tantangan nasionalisme dalam era digital adalah. Oke, langsung kita cek yang A. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan media sosial. Ini tantangan nggak? Ya, ini belum merupakan tantangan ya. Ya, yang A ini belum merupakan tantangan. Kemudian yang B, kemudahan akses terhadap informasi dari luar negeri. Ini tantangan juga. Tapi kita lihat jawaban yang lain ya. Yang C, penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Nah, ini tantangannya teman-teman. Penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan ini tantangan. Jelas ya di era digital ini tantangannya adalah ini. Kemudian kalau yang D, pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Nah, pengaruh budaya asing yang semakin kuat itu masuknya tidak hanya melalui era digital, tapi bisa juga dengan yang lainnya. Yang E, kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan. Ya, ini juga tantangan, tapi yang paling kuat tantangannya tentu adalah yang C, ya kan? Penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan ini tantangan. Oke, nomor 8 ya. Langsung kita baca kalimat terakhir. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pemerintah melalui jalur pendidikan yaitu melalui jalur pendidikan. Tindakan apa ini? Ini pastinya ada hubungannya dengan kalimat yang atas ya. Kalau mau baca boleh. Tapi kita ambil kata kuncinya melalui jalur pendidikan ya. Yang A, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Kalau jalur pendidikan pastinya kurang pas ya. Kemudian yang B, membangun lingkungan yang inklusif dan menggalakkan dialog antar kelompok. Ini
Kalau jalur pendidikan juga kurang pas. Yang C, mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. Nah, mengajarkan itu kan pastinya lewat jalur pendidikan, teman-teman, ya. Jadi yang C ini cocok. Kalau yang D, mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap identitas lokal atau regional. Yang ini tidak harus melalui jalur pendidikan. Kemudian yang E, memfasilitasi pembangunan budaya lokal dan mendorong pengenalan terhadap warisan budaya lokal di seluruh wilayah negara. Ini juga kurang pas ya. Jadi di antara pilihan jawaban ini yang melalui jalur pendidikan adalah yang C, ya kan? Oke, teman-teman, soal nomor 9 ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Teman-teman silahkan jawab ya. Jawabannya yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Langsung kita bahas soal nomor 10. Ya, nomor 10 seperti ini. Pengakuan terhadap keberagaman agama merupakan wujud dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini harus dilandasi oleh A. Setiap orang wajib dan berhak memilih agamanya dan kita harus menghargainya. Cocok ya? Oke, cocok ya, karena di sini adalah pengakuan terhadap keberagaman agama merupakan wujud dari semangat nasional. Kalau setiap orang wajib dan berhak memilih agamanya dan kita harus menghargainya itu ya cocok, ya kan? Kalau yang B, warga negara yang memiliki keberagaman agama menjadi keindahan tersendiri. Ini bukan masalah keindahan ya, teman-teman. Oke, yang C, agama merupakan identitas yang menyangkut dengan Tuhan yang perlu dijamin. Apaan ini ya? Ini wujud dari semangat nasionalisme ya, berarti untuk yang C ini kurang masuk. Yang D, agama adalah nilai positif bagi seluruh warga negara dan keberadaannya sah. Iya benar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang A itu lebih cocok yang A ya. Yang E, agama dan kepercayaan adalah dua hal yang sama dan tertera dalam sila Pancasila. Iya benar. Tapi jawaban yang paling cocok adalah yang A. Oke gitu ya teman-teman. Oke, kalau mau mengerjakan soal yang lain, soal nomor 11, nomor 12, 13, dan seterusnya sampai nomor 110. Oke teman-teman, soal yang Bang Edu bahas tadi, Bang Edu ambil dari edufitclicktest.com ya. Jadi di sini ada CATSKD part 1 sampai dengan part 10 ya. Selain itu masih ada juga core materi. Di sini teman-teman bisa mengerjakan ya. Misalkan di sini ini ada video pendukungnya, kemudian di sini ada materi pendukungnya. Kalau mau mengerjakan silakan tinggal klik aja yang ini teman-teman ya. Selain itu teman-teman juga akan mendapatkan live event. Ya, di sini ada live dengan Zoom ya. Kemudian kalau mau simulasi akbar kita sediakan sampai 6 kali simulasi akbar ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Untuk yang simulasi akbar atau simulasi nasional serentak ini gratis teman-teman. Silakan semuanya aja bisa ikutan ya, tapi ada kuotanya. Kuotanya adalah 10.000. Kalau teman-teman tidak cepat-cepat nanti teman-teman nggak bisa mengerjakan ya. Untuk menguji kemampuan teman-teman, mendingan teman-teman ikuti aja ya. Caranya buat akun di edufit.clicktest.com gratis, gak usah bayar. Kalau teman-teman pengen mengerjakan tryout yang berbayar, silahkan teman-teman bisa upgrade ke akun VIP ya. Teman-teman juga bisa download materi yang ada di sini ya. Ada modul TWK, TIU, TKP. Oke, untuk tryout yang tadi adalah tryout yang pertama ya. Kita review kalau sudah dikerjakan nanti di sini ada reviewnya teman-teman. Review itu nanti di sini akan diberikan hasil ya. Hasilnya total soal, kemudian benarnya berapa, passing grade-nya ini. Kemudian nanti kalau teman-teman mengerjakan semua, ini akan tampak lulus atau tidak lulusnya. Oke, karena Bang Ido hanya mencoba, maka ini sudah pasti ini belum kita coba ya, masih nol semua. Oke, di sini nanti ada pembahasannya ya, ada TWK, ada TIU, ada TKP. Untuk yang pembahasannya kita buka seperti ini. Ini sudah per topik ya teman-teman, untuk topik nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Ini untuk yang TWK ya. Kemudian untuk yang TIU, TIU di sini ada juga TIU. TIU dilengkapi dengan video pembahasan ya. Di sini ada rekaman. Lihat rekaman itu berarti ada video pembahasannya teman-teman.
Oke, teman-teman bisa manfaatkan kesempatan ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini ya.